Selamat sore Bu Herdianti Trisula, apa kabarnya Bu? Selamat sore Pak Andan. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Pak Andan baik? Ya, alhamdulillah baik Ibu ya. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu di video conference daring melalui Google Meet ini Bu. Eh, Tujuan kita untuk ngobrol ini, rencana pada pertemuan ini sebenarnya apa ini Bu Herdianti? Sebenarnya saya tuh punya rencana ngobrol sama Pak Andan itu ingin bagaimana ya? Kira-kira ada yang ingin saya ceritakan ke Pak Andan gitu loh. Oh iya, ya. Harapannya nanti dari cerita itu bisa ada solusi yang Pak Andan bisa kasih ke saya seperti itu Pak. Ya, kita cari bareng-bareng ya solusinya ya. Iya Pak. Ya. Eh, ada nggak sih Bu ukuran keberhasilan dari obrolan kita ini nanti? Saya berharapnya ada keberhasilan ya Pak dari obrolan kita ini. Jadi yang tadinya misalnya skalanya yang saya di posisi sekarang, dan saya berharap dari ada nanti keberhasilannya Ya. nilainya akan bisa lebih besar dari 5 bisa ke angka 7 atau 8 seperti itu Pak. Iya, tadi terkait dengan tujuan Ibu tadi di pembelajaran Bu ya, di kelas ya. Iya, sebenarnya saya tuh tujuan rencana saya mau ngajak ngobrol Pak Andan itu, saya tuh ingin cerita loh Pak, Gimana dimana gimana? beberapa tahun ini saya perhatikan itu banyak rekan sejawat saya itu yang ternyata menyampaikan pembelajaran itu masih dengan metode-metode lama aja Pak. Jadi metode-metode ceramah. Padahal kita sudah di zaman yang serba canggih gitu ya Pak ya. Semua media bisa kita pakai gitu, bisa terapkan. Tapi ternyata setelah saya perhatikan beberapa sejauh ini masih banyak ternyata guru-guru atau rekan sejawat saya itu yang masih menggunakan media-media lama yang masih metode-metode ini ceramah gitu Pak. Oh iya, oke Bu, saya bisa nangkap nih apa tujuan pertemuan kita di hari ini Bu Ardianti. Kalau menurut Ibu dari skala nilai ya, tadi kan Ibu udah menyampaikan dari skala nilai. Sekarang ini dari skala 1 sampai 10 Ibu. Di posisi berapa nilainya Bu? Nilainya sekarang mungkin masih di posisi antara 5 Pak. Oh, posisi 5 ya. Posisi 5 gitu. Jadi untuk mencapai tujuan misalkan harus ada peningkatan nih, misalkan Ibu mau ke target yang keberapa di rekan-rekan teman Ibu di sekolah itu mau di angka berapa kira-kira? Saya punya target teman-teman saya nanti ada di angka antara 8 dan 9 lah Pak. Gitu. Oke, idealnya begitu Bu ya? Iya, oke. Tentu untuk mencapai kalau di angka 10 sepertinya itu butuh evaluasi yang lebih banyak lagi. Makanya nanti mungkin di angka 8 atau 9 gitu Pak. Tentu harus ada pencapaian ya Bu ya, untuk target-target untuk pencapaian yang Ibu sampaikan tadi. Itu idealnya bagaimana untuk mencapai itu? Idealnya. Nah, menurut saya Pak ya, idealnya untuk mencapai tadi itu ya saya harus bisa, yang pertama saya harus memahami dulu kenapa sih alasannya dari rekan-rekan sejawat saya ini kok bisa masih menyampaikan materi itu masih dengan cara ibarat jadul ya Pak, atau lama ya, masih benar. Nah, itu saya pertama saya akan mencari tahu dulu alasan sebabnya. Kemudian saya yang kedua akan memberikan praktek baik gitu ya Pak ya. Sebagai guru penggerak ini kan banyak yang dapat, misalnya contohnya dengan menggunakan media atau berpihak kepada murid gitu ya Pak ya. Iya, benar banget itu Bu. Ketiganya mungkin saya bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum terkait misalnya untuk apa ini kira-kira strategi apa nanti yang bisa saya lakukan dengan tentang penguatan guru ini, peningkatan mutu guru ini gitu Pak. Oh benar Bu, iya. Intinya untuk meningkatkan mutu pendidikan ya Bu ya. Wah ini bagus sekali Bu ini. Ibu sebenarnya sekolah Ibu itu ada berapa guru sih Bu? Jumlahnya? Di sekolah saya itu gurunya banyak Pak, sekitar banyak, ya? 40 guru. 40 guru. Ya. Oh iya.
Kira-kira dari 40 guru itu berapa persen guru yang memang, beliau itu sudah nerapin gitu pembelajaran yang, berpihak pada murid gitu? Dari 40 ya, Pak, ya. Heeh Mungkin, heeh. eee, dari 40 itu yang sudah menerapkan pembelajaran, yang sudah bisa menerapkan dengan media atau dengan Mhm. cara-cara yang lebih kreatif itu mungkin ada sekitar 15 lah, Pak, atau 10 sampai 15 gitu, Pak. Oke, 10 sampai 15. Nggak ada 50%-nya berarti ya? Kalau Oh, 10 itu berarti sekitar kurang lebih seperempatnya kalau 10 ya, Bu, ya? betul. Oke, apa sih, Bu, hambatannya kok, masih banyak ya guru yang belum bisa menerapkan itu? Hambatannya apa sih sebenarnya? Hambatannya ya, Pak, ya. Sebenarnya Mhm, memang pasti punya hambatan ya, Pak, itu untuk, iya, mencapai sebuah tujuan yang bagus itu. Jadi heeh heeh, hambatannya, yang pertama setelah saya, teliti, saya amati gitu, mhm, yang pertama mereka, sebenarnya dewan guru di tempat saya itu bukan yang, mhm, dewan guru yang sudah senior-senior ya, Pak. mhm, Jadi iya, mereka Bu. itu sudah melek internet sebenarnya, melek teknologi Oh, oke gitu ya, Pak. oke oke, iya iya. Tapi mereka itu Berarti pada kadang muda-muda nih ya gurunya ya? iya, muda-muda Iya, memang. mhm, Jadi yang masih muda-muda, seger-seger gitu ya, Pak, ya. iya iya, Bu. Tapi hambatannya ternyata bukan di yang tadi, maksudnya disebutkan seperti, merem teknologi dan sebagainya. Tapi Mhm, ternyata memang mereka belum, punya motivasi untuk bisa menjadi pengajar yang lebih kreatif gitu loh, Pak. Jadi masih ada oke. rasa malesnya gitu loh, Pak. Malesnya begitu, Bu, ya? Iya, Iya, oke. Tadi saya udah ini sih, dari obrolan Ibu tadi, kata Ibu tadi, untuk memberikan solusinya salah satunya Ibu akan jadi teladan. Benar, Bu, mhm. ya? Iya bener, Ah, Pak. benar, oke. Selain itu ada lagi nggak, Bu? Selain, memberikan contoh, ada lagi nggak? Tadi kan, Mhm, selain saya bisa memberikan teladan yang baik, contohnya berbagi mhm, praktik baik juga, kemudian mhm saya mhm. berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum, dan Oke juga oke. kami, terutama saya juga ingin mengadakan misalnya contoh pelatihan-pelatihan atau workshop tentang, Heeh. eee, penyampaian materi yang lebih, bervariatif, seperti itu, Pak. Oke, cakep ini, Bu. Oke. Itu dari Ibu sendiri ya? Berarti Ibu ngasih teladan, kemudian melalui, ini Ibu juga nanti, akan mencoba untuk menghubungi kepala sekolah ya? Ya bener, Untuk ngasih Pak. pelatihan. Oke. Ada lagi nggak, Bu, selain itu? Ya, mungkin itu 3 tadi ya, Pak. Yang pertama saya akan, Heeh. pertama mengadakan monitoring misalnya dengan Oke. tingkat sejauh ini, kedua saya Heeh bisa, heeh. berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil-kurikulum, dan Oke. ketiga, saya bisa mengajak atau, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk bisa mengadakan workshop atau pelatihan Heeh terkait heeh. penguatan, kompetensi guru gitu ya, Pak. Oke, bagus, Bu, ini, Bu. Ya. Nah ini, ada 3 tahapan. Yang paling ideal yang mana ini, Bu? Yang paling, realistis lah yang dalam waktu dekat ini mau diterapkan? Yang paling realistis yang pertama saya akan praktik baik ya, Pak, dan, Mhm, praktik baik yang akan saya bisa terapkan kepada teman-teman saya. mhm. Kemudian setelah itu yang, dalam waktu dekat juga ini yang saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil-kurikulumnya. Oke 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 oke. Eee, itu tadi udah ada kegiatannya. Untuk, eee, jangka waktunya, Bu, bagaimana jangka waktunya ini untuk penerapan yang tadi yang Ibu pilih tadi? Nah, jangka Kapan? waktunya Heeh. yang saya bisa terapkan itu kalau bisa secepatnya, Pak, dan itu Heeh bisa, heeh. bisa berkelanjutan gitu. Jadi bukan Mhm. hanya hari ini mengadakan misalnya contoh tadi saya bisa Mhm mhm. praktek baik, terus berkolaborasi juga, terus mengadakan pelatihan, cuman di Heeh. saat itu aja, mungkin sepekan mereka akan, eee, mempraktekkan, tapi dan seterusnya belum dipraktekkan lagi gitu. Jadi, Oke harapan oke. saya secepatnya dan itu bisa dalam jangka waktu lama, jadi bisa diterapkan, seperti itu, Pak. Sebenarnya yang sudah saya terapkan itu KSE, Pak. Oh, Kemarin, KSE. Oke. di pelatihan Heeh. guru juga kami sudah pernah mengadakan rapat kerja tahunan itu, dan Heeh kami heeh. sudah, saya sudah bisa menerapkan kemarin itu mencoba menerapkan untuk Mhm. KSE ini, kompetensi sosial emosional gitu loh, Pak, dengan teknik Oh. kemarin. Mhm. Heeh. Teknik apa itu, Bu? Stop. Oh iya, teknik stop. Seperti apa, Bu, teknik stop itu gimana, Bu? Jadi Diceritain. teknik stop itu, jadi saya ketika menyampaikan materi, Mhm. melihat kondisi yang mulai tidak kondusif seperti itu, ada yang Oke. sudah
lelah, ngantuk dan sebagainya, maka saya akan memberhentikan materi sejenak, terus saya bisa melakukan dengan cara teknik stop tadi, saya bisa mengajak mereka untuk menarik nafas, kemudian duduk dan sebagainya. Seperti itulah Pak Andan. Oh iya, itu biar lebih fokus lagi ya ke materi ya. Sebenarnya itu sudah belum Bu Ibu terapkan ke siswa atau bahkan sebelum ada pelatihan itu Ibu terapkan kepada rekan sejawat gitu? Kalau sebelum dapat pelatihan belum sepertinya Pak Andan. Oh belum. Ya. Mungkin pernah, tapi bukan yang sedetail dengan teknik stop itu. Mungkin kalau pada sebelum saya memahami materi itu, mungkin saya tuh ketika ada pembelajaran dengan kondisi yang sudah tidak kondusif, saya cuma bisa melakukan dengan teknik ice breaking aja gitu. Ice breaking, oke. Jadi itu biar teman-teman nanti ketika Ibu nyampaikan materi lebih fokus ya. Benar. Oke, ya Bu. Dalam implementasinya nanti pelaksanaannya Ibu, ini kapan mau dilaksanakan ini? Kapan untuk meningkatkan biar guru-guru Ibu, teman-teman Ibu yang katanya tadi yang ada kurang lebih 30 itu bisa grow up lah ya, bisa belajar gitu. Kapan Ibu rencananya? Ya, rencananya secepatnya Pak, karena lebih cepat lebih baik dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal juga kan harus cepat gitu. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Mungkin dalam waktu yang dekat lah Pak Andan. Saya rasa Ibu ini udah bagus ya, karena kompetensi Ibu ini udah sesuai ya, udah banyak materi ya, dari pembelajaran berdiferensiasi, KSE ya, terutama untuk meningkatkan budaya positif ini Bu. Pasti ada rekan yang mau Ibu ajak, atau siapa Bu ini yang mau bisa dampingi Ibu kira-kira? Ya jelas ya Pak ya, karena saya di dunia pendidikan dan di situ ada pimpinan. Yang pertama saya akan mengajak kepala sekolahnya dulu. Kepala sekolah, oke. Dan wakil kurikulumnya. Wakil kurikulum. Support nggak Bu kepala sekolahnya? Wah luar biasa Pak, pokoknya full support dia. Iya, oke. Dari hasil percakapan kita ini, apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Ya dari percakapan bersama Pak Andan ini yang saya rasakan, saya jadi lebih plong gitu ya Pak, bisa menceritakan gitu kan, dan saya juga dapat bisa ngobrol dengan Pak Andan juga, ternyata bisa mendapatkan solusi atau masukan seperti itu Pak, umpan balik yang bagus gitu lah Pak. Iya Bu Ardianti, oke. Ibu pasti bisa untuk menjalankan program ini untuk memberikan dampak yang positif ya. Oke, untuk selanjutnya ada nggak saran dari Ibu untuk pertemuan kita ini yang mau Ibu berikan saran? Ya, saran saya karena ini waktunya memang terlalu pendek ya Pak ya. Pendek, bener pendek ini. Jadi gimana itu? Mungkin masukan atau sarannya ke depannya mungkin kita butuh waktu yang lebih panjang supaya bisa ngobrol lebih banyak dan bisa menemukan solusi dan sebagainya, seperti itulah Pak Andan. Oke Bu Ardianti, terima kasih ya untuk meluangkan waktunya, kan Ibu pasti sibuk nih bisa meluangkan waktu untuk ngobrol. Curhat bareng ini kita. Oke Bu, terima kasih kita ngobrol lewat Google Meet ini. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan Bu di sekolahnya. Amin. Oke Bu Ardianti, terima kasih ya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sehat, Pak? Adianti. Alhamdulillah sehat, Bu Adianti. Nah, oke, Pak Andan. Kira-kira saya dengar-dengar nih katanya Pak Andan mau cerita-cerita sedikit nih. Kira-kira apa, Pak, rencana kita pertemuan kita pada sore hari ini? Oh iya, Bu, saya sebenarnya pengen cerita. Saya itu melihat ada siswa di kelas saya itu ada beberapa yang kadang tidak memperhatikan saya ketika saya mengajar. Terus juga ada beberapa siswa yang kadang di jam pelajaran saya itu ngantuk, kemudian tingkat kehadirannya juga semakin menurun. Itu. Jadi itu ya, Pak. Jadi ada siswa yang memang belum fokus untuk memperhatikan Bapak ketika mengajar gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Itu yang jadi ini saya. Nah, saya pengen curhat ke Ibu. Jadi selama saya mengajar ini, Bu, itu siswa itu nggak antusias. Kemudian malah justru kadang semakin hari ada beberapa siswa yang bosan, kemudian akhirnya nggak masuk kelas. Itu, Bu, kehadiran. Menurun Sampai kehadirannya. masuk kelas gitu ya, Pak? Iya, nggak masuk kelas. Itu belum bisa saya tangani untuk saat ini gitu. Bahkan kemarin ada siswa itu malah sering izin, Bu. Bapak pertemuan itu izin terus gitu. Dia sempat bicara, katanya memang sakit. Nah, setelah ketemu dengan kawannya kemarin nggak sakit. Nah, itu saya juga bingung, Bu, kenapa itu ya? Oh iya ya, Pak ya. Jadi saya garis bawahi ternyata memang minat belajarnya kurang gitu ya, Pak, dari siswa tersebut ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Antusiasnya kok kurang, minatnya kurang. Itu. Oke. Andan, berarti kira-kira dari cerita Bapak tadi, kira-kira nih dari pertemuan kita ini ukuran keberhasilan dari pertemuan Bapak kita ini kira-kira Bapak itu apa gitu loh? Oh iya, Bu. Kalau saya pengen siswa saya itu antusias mengikuti pembelajaran, kemudian fokus ketika saya menyampaikan materi, Bu. Saya kalau menyampaikan materi kan terutama di materi saya ya di komputer ya, saya tuh orangnya memang agak kadang serius gitu ngajarnya. Jadi pengen mereka itu fokus mengikuti pembelajaran itu, Bu. Jadi pengen mereka lebih fokus, lebih memperhatikan, lebih semangat, antusias gitu ya, Pak Andan ya? Betul, Ibu, betul. Oke, Pak Andan. Kira-kira dari ukuran keberhasilan tadi tuh, kira-kira setelah Bapak tadi sudah dapat sebuah cerita masalah tadi, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang? Yang sekarang ini? Oke, Bu. Kalau terus terang saya, Bu, kalau untuk saat ini saya di posisi ke-2 mungkin, Bu, ya. Karena ya itu saya berkaca dengan iya. Karena saya berkaca dengan siswa saya sendiri memang kok nggak antusias, kemudian sering ngantuk, kemudian nggak memperhatikan saya. Padahal saya tuh ngajar bener-bener saya itu, Bu. Saya pengen gini, anak-anak pengen saya ginikan gitu. Pengen sesuai dengan arahan saya gitu. Tapi ya itu lagi-lagi seperti itu, Bu. Nah, kira-kira dari tadi ya Pak ya, misalnya kesempatan atau apa yang Bapak miliki sampai bisa nanti merubah mereka gitu, jadi mendapatkan hasil itu, Pak? Oke, Bu. Oh, kalau mungkin kalau kesempatannya, kalau saya itu kan mungkin apa salah saya mengajar ya, Bu. Karena kalau pas saya ngajar itu saya mencatat ya di papan tulis. Terus selain mencatat di papan tulis, kadang juga saya itu banyak memberitahu ke siswa. Nah, kemudian padahal yang saya beritahu itu materi-materi, Bu, tapi kok siswa itu justru malah kadang mereka tidak memperhatikan, terus terkesan nggak paham dengan materi itu. Nah, mungkin kalau saya lihat, Bu, ya, saya akan coba untuk mencari model strategi pembelajaran gitu yang memang mungkin lebih bagaimana meningkatkan antusias siswa, terutama dimotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran melalui pembelajaran yang saya lihat kemarin saya coba buka YouTube itu ada yang pembelajaran berdiferensiasi.
yang berpihak pada murid. Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan coba melakukan asesmen, ya, diagnostik awal untuk terkait dengan kesiapan, terus juga mungkin media juga, Bu. Saya kan kadang kalau ngajar hanya papan tulis, itu yang mungkin menurut saya harus saya rubah. Jadi pakai media proyektor atau dengan materi-materi yang di situ akan saya sisipkan dengan project ya, Bu, ya, kan anak SMK harus pakai project ternyata, Pak, ya. Gitu. Oh, baik sekali Pak Andan, itu luar biasa itu strategi atau rencananya. Nah, Pak Andan, kira-kira ya Pak, tadi misalnya kalau untuk strategi Bapak tadi udah dijelaskan, udah mantap itu, udah asesmen, kemudian menggunakan media, apalagi kalau materi komputer emang itu harus sebenarnya pakai media itu lebih pas ya Pak ya. Betul. Menggunakan proyektor gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk yang tadi Bapak sebutkan itu bisa dilakukan dalam jangka waktu gimana Pak? Iya, Bu, kalau untuk jangka waktunya mungkin dalam semester ini ya, secepatnya minggu semester ini saya coba untuk rancang modul ajar ya. Saya coba buka kemarin di PMM itu ada beberapa contoh modul ajar. Saya cermati ternyata modul ajarnya coba akan saya ambil sampling, saya cari beberapa contoh modul ajarnya, kemudian akan saya coba kombinasikan dengan materi-materi saya, terus akan saya sisipkan dengan alat peraga, ya kan. Saya kemarin ya mungkin akan saya coba juga menerapkan alat peraga. Jangka waktunya yang jelas di semester ganjil ini, Bu, mungkin saya akan coba mulai terapkan ini. Oke, secepatnya ya Pak, karena sesuatu yang baik itu kan harus cepat dilaksanakan ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Oke Pak Andan, nah dari tadi cerita tadi Pak Andan udah strateginya yang udah disiapkan, kira-kira itu dari setelah menggunakan strategi itu apa ukuran keberhasilannya Pak? Iya, mungkin tadi. Iya, Bu, kalau ukuran keberhasilannya sesuai sama tujuan saya pengen siswa itu antusias, kemudian fokus mengikuti pembelajaran, kemudian dari tingkat kehadiran, saya nggak pengen siswa saya itu jarang hadir, kemudian karena alasan mungkin karena pembelajaran saya yang mungkin tidak bagus metodenya, tapi dari sini saya sudah mulai tahu, Bu, ternyata caranya saya akan meningkatkan kehadiran, antusias dan fokus anak itu dengan cara tadi ya, Bu, ya, pakai model pembelajaran yang variatif salah satunya. Kemudian saya akan coba juga untuk menerapkan project, karena anak-anak SMK ini ternyata dia malas materi, Bu, kadang dia senang ngerjain project-project di luar gitu, di luar kelas gitu. Project biasanya. Betul, Bu, ya itu sih, Bu. Oke, nah Pak, kan dari tadi yang strategi rencana Bapak yang sudah dijelaskan tadi banyak tuh ya Pak, dengan menggunakan media dan sebagainya. Kira-kira ada hambatan nggak nantinya Pak? Atau gangguan gimana tuh? Iya, Bu, kalau hambatannya mungkin kalau di awal untuk adaptasi dulu, mungkin anak-anak akan beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru saya. Kemudian hambatannya juga mungkin dari sisi alat ya. Tapi saya tidak menyalahkan sekolah. Saya akan coba untuk bagaimana caranya untuk menyiapkan sedemikian rupa agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu salah satu hambatannya. Kemudian dengan faktor anak-anak yang berbeda-beda, mungkin itu salah satu hambatan yang saya hadapi, karena anak-anak kadang daya tangkapnya kan juga beda-beda, benar, Bu. Nah, itu salah satu hambatannya juga ya. Benar. Nah, ya Pak ya, tadi udah strategi, rencana, kemudian ada hambatan juga. Kira-kira yang bisa membantu Bapak nanti untuk melakukan itu siapa saja, Pak? Saya ada kawan, Bu. Kemudian di jurusan itu dia jadi sekretaris. Sekretaris. Saya akan coba ngajak beliau itu untuk mendampingi saya. Terus di sisi manajemen
itu ada waka kurikulum. Hmm. Pak Kadek ya, Pak Kadek nanti akan saya coba beritahu, saya coba mungkin untuk mendampingi saya, memberikan masukan saya gitu untuk mendampingi terus keberlanjutan rencana saya gitu Bu. Tindak lanjutnya bagaimana. Yang pertama ya pasti kepala sekolah ya Pak, karena kita di Oke. dunia pendidikan kita punya pimpinan gitu ya Pak Iya ya. betul, iya. Nah, oke Pak Andan, ceritanya tadi luar biasa ya, dan strateginya juga Masya Allah gitu. Kira-kira nih Pak Andan, bagaimana dengan tindak lanjutnya dari sesi kita pertemuan kita ini? Tindak lanjutnya mungkin saya akan coba setelah saya akan menerapkan, ya saya akan menerapkan dalam waktu dekat ini. Saya akan coba untuk mengevaluasi. Dari evaluasi itu jadi refleksi untuk saya karena kan ukurannya kadang anak-anak sendiri itu yang masih seperti itu akan saya coba bagaimana nih masih ada ini enggak gitu peningkatan enggak. Kalau tidak ada peningkatan saya akan coba lagi untuk menerapkan metode strategi pembelajaran, misalkan yang tadi berdasarkan project mungkin saya akan coba pembelajaran yang berdasarkan problem based learning gitu model pembelajarannya gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi udah sangat panjang lengkap ya Pak ya gitu. Harapannya dengan coaching ini semoga Iya. nanti dengan pertemuan coaching ini nanti bisa apa namanya bisa memberikan solusi ya Pak ya gitu ya Pak ya. Iya, siap. Terus Terima kita kasih. juga bisa semoga lain di waktu nanti bisa punya waktu lebih panjang jadi kita lebih enak lagi ngobrolnya lebih panjang membahas segala sesuatu yang kurangnya gitu ya Pak Andan ya. Iya Bu Adianti Trisula, terima kasih nih Bu sudah Oke Pak Andan makasih ya Pak ya sudah Oke. sore-sore malah Iya. diajak ngobrol gitu kan. Iya Jadi, Bu. Ya lah curhat Bu, ini curhat saya ini Bu gini Bu. ya. Oke mungkin itu saja ya Pak Andan ya. Iya Bu Adianti. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Pak Andan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama